Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Amalia Rahman dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan perilaku konsumen dan tren komunikasi pasca COVID-19, yaitu tugas psikologi komunikasi. Apakah teman-teman di sini semua sudah tahu apa itu COVID-19? Ya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus novel corona yang diidentifikasi di Wuhan pertama kali, Tiongkok. Kemudian diberikan nama COVID-19 atau coronavirus disease 2019. COVID-19 ini menyerang berbagai kaum, baik anak-anak, orang tua, remaja, tidak pandang bulu, baik dari negara manapun. Penyakit ini menyerang di seluruh negara. Bahkan tidak jarang pula menyebabkan kematian terhadap orang-orang sekitar. Dari penanganannya sendiri, kita bisa mengambil dari cuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas di luar ruangan. Kemudian dampak apa saja sih yang dipengaruhi oleh COVID-19 ini? Salah satunya adalah dampak pada masyarakat. Masyarakat menjadi takut untuk keluar rumah, takut untuk berbaur dengan teman-temannya, berbaur dengan tetangga, berbaur dengan orang di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah dampak terhadap ekonomi. COVID ini kan seperti penyakit flu. Dia menyerang dari air liur, udara, dan sebagainya, sehingga banyak pekerjaan yang akhirnya WFH, work from house. Jadi banyak ekonomi seperti warung, mereka jadi tutup kan, karena banyak dari mereka yang memilih untuk berbelanja dari rumah, online, dan sebagainya. Kemudian dampak terhadap pendidikan. Pendidikan yang tadinya bisa efektif berangkat jam 7 pagi sampai dengan jam 2 sore, jadi melalui pembelajaran daring. Banyak yang melalui online dan sebagainya. Kemudian dampak terhadap politik. Banyak rapat-rapat negara yang sangat penting akhirnya ditunda karena dampak dari virus ini. Kemudian saya akan mulai mengerucut pada pembahasan mengenai perilaku konsumen dan tren komunikasi pasca COVID-19. Seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa banyak perubahan akibat COVID-19 ini, seperti banyak pekerjaan yang akhirnya dikerjakan dari rumah, yaitu WFH, banyak pembelajaran yang secara online, kemudian juga pembelajaran secara daring. Di sini kita akan bahas mengenai perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen pasca COVID-19, yaitu terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini, yaitu ketidakpastian ekonomi dan pengalaman pribadi terkait pandemi ini. Karena adanya ketidakpastian pekerjaan dan banyak yang di-PHK dari perusahaan, akhirnya banyak konsumen kini yang lebih berhemat dan berhati-hati. Mereka lebih memilih untuk berbelanja atau mengakumulasikan dana untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan, membelikan obat-obatan dan vitamin, dibandingkan seperti dulunya yang membeli mobil, belanjaan seperti tas, barang branded, dan sebagainya. Kemudian dalam dampak lainnya dalam pandemi ini adalah peningkatan mobilitas digital. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk berbelanja online. Karena belanja online tadi yang seperti saya bahas, akhirnya ketika orang melakukan belanja secara online, bisa merasakan enaknya di rumah saja dengan berbelanja, tinggal pencet, akhirnya terkirim barang akhirnya sampai di rumah, akhirnya mereka merasakan kenikmatan itu, akhirnya menjadi orang yang cenderung impulsif atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu dibeli. Padahal di sini ini yang perlu kita tekankan adalah ketidakpastian pekerjaan dan ketidakpastian pendapatan karena pemutusan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kita akan beralih pada perubahan tren komunikasi pasca COVID seperti yang tadi, bahwa pekerjaan secara WFH, kemudian pembelajaran secara daring. Di sini ada 7 jenis, yaitu pertama peningkatan komunikasi digital yang tadinya bisa ketemu secara langsung, sekarang jadi menggunakan Zoom, Jimmy, melalui video call atau chatting. Kemudian komunikasi yang lebih empati, yaitu karena kita merasakan bahwa bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang kita kasihi, akhirnya lebih berempati terhadap penyakit atau orang-orang yang terjangkit penyakit. Gitu. Kemudian peningkatan dalam komunikasi informal, yaitu menjadi lebih santai karena kita kondisinya seperti mungkin rapat di rumah atau sebagainya. Kemudian konten yang lebih otentik atau menarik. Ya, seperti tadi, karena banyak digital yang akhirnya platform yang ada dipakai seperti TikTok, Facebook, Instagram, akhirnya banyak komunikasi yang tren-tren baru gitu, lebih enak dilihat atau kayak banyak tren-tren terbaru. Nah, kemudian penggunaan media sosial yang berubah, yang tadinya semisal Instagram yang tadinya hanya untuk posting saja tentang berita terbaru atau kayak saya ulang tahun nih hari ini atau segala macam, sekarang menjadi alat komunikasi juga terhadap kerabat yang jauh atau yang sedang tidak bisa didatangi gitu. Karena
balik lagi seperti yang telah dibahas bahwa COVID ini sangat berdampak sekali baik di Indonesia sendiri atau di luar negeri, sehingga banyak pasca COVID-19 ini masih banyak orang-orang yang memiliki ketakutan atau membatasi diri untuk bertemu dengan orang-orang lain. Kemudian privasi dan keamanan data, keterlibatan multimedia, yaitu yang tadinya multimedia itu tidak terlalu terpakai, sekarang menjadi hype lagi, dan semakin banyak orang yang senang untuk pintar untuk mengedit, pintar untuk berkomunikasi secara visual dan sebagainya. Kemudian teori psikologi komunikasi, dalam pembahasan yang saya ambil kali ini, dalam tema yang saya ambil ini, atau judul yang saya ambil ini, saya memakai dua jenis teori psikologi komunikasi, yaitu interpersonal dan intrapersonal. Dalam pengembangannya, manusia berpikir dan berkomunikasi pada dirinya sendiri mengenai apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari terjangkitnya COVID-19 ini. Serta bertahan hidup di tengah krisis ekonomi yang dialami, mengurangi dan menyeleksi mengenai penting atau tidak pentingnya suatu barang. Sebagai contoh, intrapersonal, artinya ketika saya sendiri, itu saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Setelah mengalami pandemi yang hebat, kehilangan orang terkasih, dan sebagainya, apa langkah yang perlu saya lakukan untuk kembali atau bangkit dari rasa ini, gitu. Saya perlu berkomunikasi bahwa kayak, saya harus mengurangi tingkat ketidakbersihan saya, jadi saya harus lebih rajin, lebih sering cuci tangan, lebih sering minum vitamin, jaga jarak, dan lebih peduli terhadap keluarga, gitu. Kemudian mengkomunikasikan pemikiran dan pendapat kepada orang terdekat seperti suami, orang tua, bestie, atau sahabat untuk menemukan sebuah solusi atas permasalahan. Seperti yaitu teori interpersonal, yaitu saya akan membahas dengan orang-orang terdekat saya bahwa penting loh untuk menjaga diri, untuk tetap sehat, untuk tetap aman, tetap ada di lingkup yang nyaman ini. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai perubahan perilaku konsumen dan tren komunikasi pasca COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, apabila ada saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.